banyak sekali data point yang bilang, waduh Indonesia udah 75%, udah 80% di Jawa penetrasi internet. Tapi penetrasi internet itu adalah penetrasi mobile internet, Pak. Fixed broadband penetrasi di Indonesia itu kita yang paling rendah, Pak, di Asia Tenggara. Ya, bandingkan dengan tetangga kita di Filipina aja, Filipina udah 55%. Kita bandingkan dengan di Thailand untuk 500 Mbps kalau dikonversi dari baht ke rupiah itu bayarnya cuma 250.000, Pak. Bahwa keterjangkauan harga di Indonesia itu thresholdnya itu ada di 100.000 perak, Pak. Dan by the way, SpaceX itu juga customer kita, Pak. SpaceX Tesla. SpaceX. Wow. Jadi semua internet user di Indonesia yang pakai jasanya SpaceX itu internetnya melalui backbone kita, Pak. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, Pak Shanedy Ong, Director of Search, and sosok yang sudah punya pengalaman 20 tahun sebagai seorang leader yang dinamis di dunia teknologi global dan melakukan banyak teknologi disruption. Welcome to Big Thinkers. Ya, selamat pagi Pak Sunil. Yes. Dan thanks for having me today. Yes. It's my honor to joining this podcast. Yes. Pak, ngomong-ngomong, I heard PT Search is into internet business. Ya. Bisa cerita nggak? Okay, thanks for the very good questions. Jadi memang Search ini kita perusahaan yang ya masih relatively quite new. Kita sebagai company was founded in 2012. Tapi sejak saat itu kita sudah banyak sekali milestone yang sudah kita achieve. Salah satunya adalah di 2019 kita sign an agreement dengan PT KAI. That's how all these things started. Okay. Nah, jadi setelah itu kita bangun backbone kita, fiber optic backbone di sepanjang rel. Oh. Ya, itu aman tuh. Aman itu, nggak masalah itu. Jadi setelah kita bangun, tapi pada saat itu kan 2020 kita masuk COVID. Ya, unfortunately kita agak sedikit delay di situ. Iya. Tapi the good news kita di 2021 kita bisa resume the deployment. Oke. 2023 kita udah selesai deployment. Full tuh. Full backbone itu. Full Jawa tuh. Full Jawa. Wow. Jawa dari Merak sampai ke Banyuwangi itu. Wow. Berapa kilo? Dari barat sampai ke timur Jawa itu 7.000 kilo itu, Pak. 7.000 kilo. Iya, wow. jadi it's a massive fiber optic ya. Jadi sepanjang rel kereta itu kita udah completed di 2023. Nah, setelah itu ya kita mulai jualan B2B business, yaitu lease core dan juga lease capacity ke small and medium enterprise, ke ISP, ke telco, ya basically offering lease capacity. Jualan bandwidth lah ya. Ya, jualan bandwidth, jualan core gitu kalau dia mau sewa core. Dan by the way, SpaceX itu juga customer kita, Pak. SpaceX Tesla? SpaceX. Wow. Jadi semua internet user di Indonesia yang pakai jasanya SpaceX itu internetnya melalui backbone kita, Pak. Wow, ini baru tahu gue nih. Iya. So, semua pelanggan di sini mereka mungkin nggak tahu. Iya. Tapi Search kita punya kerjasama dengan SpaceX. Luar biasa. Jadi Earth Station-nya SpaceX itu pakai edge data center kita untuk masuk ke data center ke entity. Jadi melalui backbone kita. Gitu. So so that's how Search as a company got started. Ntar kita bisa fokus ke yang lain-lain juga. Tapi untuk sekarang ini memang kita. Tapi dia fokusnya ke B2B aja atau ada retailnya juga? B2B itu kan baru initial stage kita waktu itu kan setelah kita bangun backbone. Tapi kan ya menurut kita ini kurang seksi, Pak, kalau kita nggak go out into the B2C. Nah, kalau kita udah punya backbone, sekarang ini kita mau mikir gimana caranya kita bisa maximize our utilization of the backbone. Makanya kita
mulai masuk ke bisnis B2C. Oke. Nah, di awal first half 2024 lah, kita udah mulai launch tuh bisnis yang namanya FTTH. Oke. Ya, mungkin Pak Sunil tahu lah itu Fiber ISP itu kan sekarang banyak banget di Indonesia, FTTH, kayak IndiHome, Republic, CBN dan sebagainya. Jadi more or less similar dengan itu. Ya, tapi kita ada unique differentiation dengan mereka. Tapi tunggu Pak, udah tahu ada segitu banyak ISP. Iya. Ngapain masuk ke bisnis yang sama? Sedangkan Indonesia bukannya udah highly penetrated usernya. Ya, very good point Pak Sunil. Jadi begini, jadi orang masyarakat kita tuh kadang-kadang juga sering salah kaprah nih. Banyak sekali data point yang bilang, waduh Indonesia udah 75%, udah 80% di Jawa penetrasi internet. Tapi penetrasi internet itu adalah penetrasi mobile internet, Pak. Mobile broadband yang memakai handset. Jadi handphone mereka pakai untuk surfing di internet. Nah, itu yang namanya penetrasi mobile broadband internet. Nah, definisi broadband yang kita maksud adalah broadband yang ada di rumah-rumah. Beda nih. Jadi ini perspektif yang berbeda nih antara dua ini nih. Jadi kita harus pemahamannya harus disamain dulu nih. Jadi ini ada mobile broadband penetrasi internet, ada fixed broadband penetrasi internet. Nah, mobile broadband penetrasinya memang sudah tinggi di Indonesia. Karena semua orang sudah pakai handphone. Semua orang udah pakai handphone gitu loh. Kayak kita aja, kita berangkat kerja aja kalau ketinggalan dompet kita mungkin nggak worry ya. Tapi kalau ketinggalan handphone jadi mikir-mikir nih gimana. Iya, betul. Jadi, nah satu konteks lagi yang saya mau share juga bahwa fixed broadband penetrasi di Indonesia itu kita yang paling rendah, Pak. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Pak. Bayangkan kita sebagai negara terbesar, Pak, di Asia Tenggara, tapi when it comes to penetrasi fixed broadband itu berkisar antara 13 sampai 15% penetrasi kita. Kita bandingkan deh sama negara tetangga kita. Sebenarnya itu konsepnya kayak Telkom dulu punya telepon di rumah-rumah kan, konsepnya kabel gitu kan. Ya, itu zaman dulu yang kabel-kabel namanya DSL, itu masih pakai copper pada saat itu. Tapi sekarang kita udah masuk teknologi baru namanya fiber to the home. Ya, itu mirip-mirip kayak gitu. Dan itu penetrasinya rendah sekali. Penetrasi kita kan 13 sampai 15%, Pak. Itu bisa dibayangkan itu sangat rendah sekali ya. Dan kalau ditarik mundur 5-10 tahun yang lalu juga perkembangannya tuh sangat kecil, Pak. Nggak naik-naik itu. Boleh dibilang agak stagnan sih itu penetrasi kita itu. Ya, bandingkan dengan tetangga kita di Filipina aja, Filipina udah 55%. Filipina 55% penetrasi fixed broadband ya. Nah, Malaysia udah 50% juga itu. Nah, apalagi Singapura mah udah 99% kali penetrasi. Itu outlier lah, kita nggak usah consider. Tapi tetangga kita aja kebanyakan udah di atas 50%, Pak. Penetrasi fixed broadband. Negara-negara kayak Myanmar, Laos gitu-gitu. Ya, mereka juga udah cukup tinggi. Udah tinggi ya? Iya. Jadi Indonesia ini emang we need to do something sebagai negara ini untuk gimana caranya kita bisa membantu pemerintah untuk menaikin penetrasi fixed broadband gitu. Tapi gue ngerasa begini, Pak, kenapa wireless broadband atau handphone atau mobile broadband itu lebih kencang itu karena harga lebih murah dibanding fixed broadband. Karena sekarang gue di rumah aja bayar internet aja untuk berapa? I think nggak sampai 30 mega atau 40 mega aja udah 400,000, 400,000, 500,000. Betul. Jadi gini Pak, saya harus ceritain pelan-pelan dulu ya. Jadi ada dua nih konteksnya ya. Pertama mobile broadband pakai handphone, kedua pakai fixed broadband. Oke, kita masuk ke mobile broadband dulu. Mobile broadband itu kalau kita beli ketengan, beli top up 10.000, 20.000, tapi dapatnya paling cuma berapa giga aja gitu. Karena kan memang nature dari mobile broadband itu kan mereka punya kuota, Pak. Jadi bukan unlimited. Jadi kalau kuotanya habis ya dia harus top up lagi. Betul. Habis top up lagi. Ya kalau masyarakat menengah ke bawah mereka top upnya mungkin 20.000, 10.000 per hari misalnya. Tapi kalau ditambahin sampai sebulan itu
banyak juga, tapi kalau mereka top up ketengan kayak begitu kelihatannya murah, tapi kalau ditambahin sampai di 100 akumulasi giga atau 200 giga itu jatuhnya bisa mahal sekali itu, Pak. Karena memang nature dari mobile broadband itu adalah quota based, fair usage policy gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai fixed broadband. Sekarang ini memang di fixed broadband itu memang harga yang ada sekarang di market memang masih relatif tinggi, Pak, harganya. Saya kasih contoh misalnya untuk kita ngomong ISPA aja ya, punya offer untuk 30 Mbps, 265.000. Tapi cuma bisa dapat 30 Mbps, up to 30 Mbps. Kita bandingkan dengan di Thailand untuk 500 Mbps kalau dikonversi dari baht ke rupiah itu bayarnya cuma 250.000, Pak. 250.500. Iya, berapa kali lipat tuh? Bisa dapat 500 Mbps. Di Filipina 15 kali lipat. Bayar 200.000 udah bisa dapat 250 Mbps. Wow. Jadi fixed broadband kita juga udah paling lemot, mahal pula. Nah, itu, Pak. Jadi memang ya kita harus find a solution gimana caranya kita bisa address this problematic issue nih. Gitu. So, apa yang dilakukan oleh Search yang menjadi pembeda? Ya, jadi gini, Pak, pendekatan kita memang agak berbeda dengan yang lainnya. Kita melihat di market memang problem statementnya adalah fixed broadband penetrasi kita rendah banget, paling rendah di Asia Tenggara. Kedua, speed kita juga salah satu yang terendah, Pak. Speed kita kalau kita mengacu ke Global Ookla Speed Index, mereka kan tiap bulan kan dipublish tuh, Pak. Iya. Semua negara ada di situ. You can compare Indonesia against other country itu. Iya. Jadi Indonesia itu sekarang itu is hovering around 28, 30, 31 ya berkisar di situ-situ aja. Iya. Tiap tahun gitu loh. Iya. Jadi nggak ada drastis kenaikan itu nggak ada yang signifikan ya. Kita ngomongin fixed broadband. Iya, fixed broadband. Fixed broadband. Iya. Just to name a few kalau kita compare dengan Thailand aja. Thailand itu di atas 250 Mbps, Pak. Speed indexnya. Itu udah rata-rata ya. Rata-rata. Di Laos aja 38 Mbps, lebih tinggi dari Indonesia. Laos, gue ikut yang buat Laos gitu loh. Jadi komparasi kita tuh udah parah sekali gitu loh. Jadi speed salah satu terendah, penetrasi juga terendah Asia Tenggara. Jadi itu dua problem statement itu menjadi hal yang fundamental yang harus kita address. Nah, ada satu lagi ya data point yang saya mau share. World Bank itu melakukan studi, Pak. Mereka melakukan studi bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara broadband, fixed broadband ya, penetrasi fixed broadband dengan pertumbuhan GDP suatu negara. Ada korelasi yang sangat kuat. Jadi setiap peningkatan 10% di penetrasi fixed broadband, impact-nya itu di GDP growth itu 1,38% di negara berkembang. Wow. So it is not something that we made it up, tapi ini adalah studi dari World Bank. Berarti makin banyak rumah yang punya akses, rumah bukan orang ya, rumah yang terkoneksi dengan internet. Itu berdampak kepada ekonomi dan GDP Indonesia. Ya, negara tersebut ya. Negara tersebut. So you can imagine kalau kita bisa naikin, kalau kita bisa menaikkan penetrasi broadband di Indonesia, impact-nya ke GDP kita is huge. Wow. So ya kenapa kita mau melihat ini sebagai sesuatu yang challenging buat kita untuk kita address gitu. Oke. Ya. Jadi dari challenge selain tadi you were sharing about the challenge, inovasi apa yang dilakukan oleh perusahaan Bapak untuk masuk ke dalam industri fixed broadband business ini? Ya, jadi kita bukan cuman a company yang menjadi follower. Oh ya, saya ngelihat banyak nih ISP untuk offering broadband. Kita juga mau dong ikut. So we are not that kind of company. Kita company yang if we want to go into the business, kita harus membawa suatu unique value propositions atau innovations. Nah, pendekatan kita beda, Pak. Approach kita bukan kita mendesain atau develop suatu produk, habis itu kita jual.
regardless whether the market needs it or not, kita design, develop, kita jual. Itu traditional ways of working. Tapi approach kita berbeda. Kita ngelihat dulu di market butuhnya apa nih. Oke, mereka butuhnya produk ini, tapi dari sisi harga mereka daya belinya bisa atau enggak. Karena memang kita tahu bahwa di Indonesia ini yang paling banyak segmennya itu adalah segmen menengah ke bawah, Pak. Nah, masyarakat inilah yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, kita melakukan survei di lapangan dan juga itu bersamaan dengan asosiasi APJI juga, dan itu juga di-endorse sama Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIG), bahwa keterjangkauan harga di Indonesia itu threshold-nya itu ada di 100.000 perak, Pak. Wow, cepeceng lah ya. Cepeceng aja. Mereka hanya mampu bayar cepeceng. Nah, gimana caranya kita bisa menciptakan suatu produk, kita berinovasi, kita mendevelop suatu produk yang benar-benar bisa addressing these needs. Dan at the same time kita mengaddress yang namanya keterjangkauan harga yang cepeceng tadi. Nah, itulah challenge yang kita harus develop. Nah, internally kita discuss, kita berinovasi, kita look at how they did it in the past. Sekarang kita mesti gimana, deployment strateginya gimana, produk strateginya gimana, hubungan dengan network vendor kita mesti ngapain, approach-nya gimana. Kalau kita ramu semuanya itu, kita combine, nah baru kita bisa, by the way untuk 100.000 ini kita bisa develop produknya. Nah, pada saat itu kita mulai develop produknya, and we did it gitu loh. You did it. We did it, and then in the mid 2024 kita benar-benar kita launch produk 100.000, Pak. 100.000 dengan kecepatan up to 100 Mbps. No way. No way. It's the first game changer in the market. Itu kan kalau masih inget zaman kita pakai handphone itu, kalau misalnya 3G, 4G itu suka palsu tuh, sinyalnya 4, 5, toto kopong ibaratnya gitu ya. Ini naik 100 Mbps up to 100 Mbps, Pak. Wow. Kalau Bapak cek di market untuk speed 100 Mbps itu minimum 3 to 4x, Pak. You need to pay. Iya, sekitar cepeceng ya. 300.000. 300.000-an sampai 400.000-an itu. Iya, itu yang paling murah itu udah. Iya, some even charge 500,000 untuk 100 Mbps. Iya. Nah, dengan service yang kita offer itu cuma 100.000 perak. Kayaknya ini yang paling murah. 100 Mbps. Kapan mau masuk ke daerah rumah saya, Pak? Wah, itu gampang, Pak. Bapak tinggal ke website kita, klik register, then you will get the service. Luar biasa. Iya. Tapi Bapak punya data gitu, based on pemakaian rata-rata orang Indonesia tuh, datanya kayak kalau sebagai orang yang ngerti industri ini. Jadi kita sekarang ini udah punya subscriber udah 200.000-an. Dalam waktu berapa lama tuh? Waktu less than a year, Pak. Less than a year. Kayaknya dalam sejarah ISP nggak ada deh kayak begitu. Nggak pernah ada, Pak. Mereka untuk ngumpulin 100.000 aja susah banget. Iya. Dan ini fix lagi. Iya, fix. Bukan colokan wireless loh, ini fix loh. Fix broadband. Kan ini wireless nih. Iya, fix broadband. Nah, sekarang ini kita udah punya lebih dari 200.000 pelanggan, dan kita juga punya real time trafficnya mereka kan. Nah, kalau kita ngelihat kita ngambil contoh misalnya di daerah satu kota aja, misalnya di Cianjur gitu. Kita lihat total usernya, trafficnya berapa, dan habis itu kita bagi dengan jumlah pelanggan. Nah, kita dapat itu. Satu pelanggan konsum berapa gigabyte per bulan. Nah, kalau kita hitung, itu per bulan mereka konsum 300 gigabyte lebih, Pak. Satu rumah 320 gigabyte tuh. Satu rumah itu? Iya, satu rumah itu. Gile, satu rumah 300 berarti 10 giga. Iya. Jadi kalau beli kuota 1 giga nggak ada arti. Nggak ada artinya, iya. Jadi buat saya nggak heran, Pak, mereka konsum segitu banyak. Karena taruhlah misalnya satu rumah bisa 4 atau 5 orang kan. Orang tua sama anaknya gitu kan. Nah, sekarang ini kita udah zamannya streaming, Pak. Streaming TV aja udah YouTube. Streaming TikTok dan sebagainya. Mereka juga bisa belajar online sebagainya. Jadi kalau mereka consume that amount of data, it's not a surprise. Karena memang kita sekarang udah masuk ke
zaman online semua, zaman streaming. Dan memang infrastruktur seperti ini dibutuhkan ya, karena kalau nggak gimana mau mencerdaskan bangsa. Nah, mencerdaskan bangsa dalam arti pemerintah kan juga ada inisiatif untuk online education. Nah, online education baru bisa jalan kalau ada internet di rumah. Internet adalah infrastruktur basic connectivity. Iya, betul Pak. Iya. Nah, untuk bisa internet itu jalan, ya masyarakat harus bisa afford. Iya. Nah, untuk bisa afford ya kita harus address namanya keterjangkauan harga gitu. 100.000 masih lagi kepikiran nih 100.000 100 mega ini kayak. Iya. Wow. Kalau kita bilang itu adalah 3 bungkus rokok, Pak. Iya. 3 bungkus rokok itu udah bisa beli internet sebulan. 1 bulan. Iya. Semua bisa pakai. Nah, iya sebulan. Semua bisa pakai. Istrinya bisa pinter masak, anaknya bisa dapat ilmu, kakaknya bisa jualan online. Wah, jadi beda deh. Betul. Jadi memang negara-negara berkembang itu mereka udah mempelajari, Pak. Suatu negara itu kalau mereka mau benar-benar leapfrog perkembangannya, itu harus semua rumah udah terkoneksi dengan internet, Pak. Wow. Once di suatu negara udah terkoneksi semua rakyatnya itu bisa jadi cerdas. Iya benar juga. Karena semua global informasi ada di situ. Mereka bisa belajar anytime they like gitu loh. Online education is no longer a distant. Yeah. Guru yang paling pinter pun di Indonesia bisa mengajar orang-orang di Papua. Benar. With the power of internet. Benar. Ya kan? Benar. Jadi itu udah bukan suatu hal baru. Barrier lagi buat mereka gitu loh. Jadi semua anak Indonesia dimanapun mereka bisa belajar dari guru yang paling hebat di Indonesia. Yes. Or they can access all these global informations, you name it, whatever information. Tapi mereka harus bisa connect ke internet dulu. Benar. Itu yang paling penting. That's the basic needs, Pak. Selain itu, produk apa aja yang lagi dijalankan atau lagi dikerjakan? Ya, jadi kita punya 2 produknya, Pak Sunil. Kalau kita lihat ya ISP di Indonesia ya, mereka punya produk banyak banget. Kompleksitasnya itu pusing kalau orang masyarakat awam itu mau subscribe, punyanya 10, 30, 50, 70 Mbps, 100 Mbps, 250 Mbps. Jadi banyak sekali produknya. Ini yang di fixed broadband services. Ya, yang sekarang ada di ISP itu kayak begitu, Pak. Parah. Jadi pilihannya terlalu banyak. Pilihannya terlalu banyak. Jadi orang juga pusing mau yang mana nih yang cocok buat saya. Kita make it simple, Pak. Kita cuma punya 2. Mau yang paket hemat atau yang paket premium. Yang paket hemat yang tadi yang 100.000 up to 100 Mbps. Paket yang premium adalah 250.000 up to 500 Mbps. 250.000 up to 500 Mbps. Wah, gue langsung daftar. Nah, mungkin Pak Sunil bisa cek ya di websitenya ini. Ada salah satu ISP punya offer up to 500 Mbps juga. Enggak banyak ISP yang punya offer up to 500 Mbps, Pak. Karena teknologinya itu udah harus teknologi GPON yang udah 2,5 giga ya. Agak sedikit teknis. Tapi dengan speed yang up to 500 Mbps itu harga sekarang yang ada di market itu minimum 6 kali lipat, Pak. Minimum 6 kali lipat. Betul sekali. Ya. Jadi this is how we differentiate ourselves dengan market at the current market. Paket hemat kita yang up to 100 Mbps cuman hanya cepeceng itu is a game changer. We are basically in a blue ocean, Pak. Tapi siapapun bisa daftar di situ ya. Ya, siapapun tinggal pilih areanya aja nanti kalau as simple as you go to our website, habis itu register aja, cuman isi nama, nomor telepon, udah deh. Sama alamat ya. Nanti lo pada yang penasaran, linknya ada di bawah. Gue juga mau daftar. Ya, saya juga mengencourage untuk daftar karena ini paket yang super hemat ini. Iya. Kita benar-benar membuat supaya internet ini bisa jadi sangat affordable di Indonesia. Jadi orang-orang yang di menengah ke bawah ini bisa menikmati internet di rumah, Pak, dengan paket unlimited. Unlimited ya. Ya. Dan juga free instalasi, Pak. Free instalasi dan juga free modem rental.
Wah, kalau kita kena nih di rumah nih, modem rentalnya kena, di billingnya terus tiap bulan ada aja yang ditambahin. Kena nih. Free instalasi, free modem rental, dan kita kasih 1 bulan pertama free, Pak. Oke. Jadi buat kita sebagai user, kalau saya sebagai user, saya ngeliat lah ini kan nggak ada barrier sama sekali. Nothing tulus. Ya nothing tulus, Pak. Ya udah saya subscribe dulu aja. Toh juga bulan pertama nggak usah bayar juga kan. It's free, man. Jadi ya nothing tulus, coba dulu aja. Ya dicoba. Ya selama ini sih kalau kita lihat semua pelanggan kita sudah coba bulan pertama, mereka lanjut, Pak. Iya. Justru kalau bulan pertama habis itu mereka nggak lanjut, mereka merasa kehilangan sesuatu. Ya? Iya, kehilangan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang nggak benar, yang hilang nih. Jadi conversion rate-nya itu hampir 100%, Pak. Wow, ini tinggi. Jadi, loh. Mereka untuk kategori bisnis ISP ini betul, tinggi loh. Betul. Karena ISP itu banyak sekali ininya customer itu nggak selalu returning, pindah-pindah terus. Iya, churn-nya tinggi, Pak. Churn-nya tinggi karena mereka semua ini, I'm talking about all the other ISP ya. Mereka membangun di area-area yang mampu bayar. Area-area premium. Nah, kuenya ini di premium itu udah, yang boleh dibilang udah hampir habis. Udah nggak ada lagi kuenya. Nah, ini kenapa yang bawa ini benar-benar untapped ini, makanya kita dan mereka sebenarnya butuh banget, Pak. Karena itu hemat buat mereka. Iya, betul, Pak. Nah, jadi kenapa kita berinovasi untuk menciptakan produk yang terjangkau ini supaya menengah ke bawah ini benar-benar bisa menikmati paket internet di rumah dengan data yang unlimited. Seperti kayak you are providing a fair playground for everyone to come in. Iya, betul. Learn with the good quality speed gitu. Iya. Bukan yang di bawah dapatnya cuma 1 giga gitu kan. Saya waktu itu ada site visit ke Kiara Condang di Bandung, Pak. Jadi saya ada bawa agensi juga, mereka mau site visit. Oke, ya udah kita ke site visit. Kita kunjungin aja rumah-rumah yang di pinggiran rel kereta itu tuh, rumah-rumah kecil gitu, Pak. Padat banget tuh rumah-rumahnya. Randomly kita ke rumah aja, kita interview gitu loh. Gimana internet kita itu, user experience-nya gimana, kualitasnya gimana. Waduh, mereka sangat happy sekali, Pak. Pak, kalau bisa harganya jangan dinaikin, Pak. Jadi komennya cuma itu, karena ini speednya udah, kita tes speed, Pak, di rumah. Dapatnya 89 Mbps, uplink and downlink. Wow. Saya aja di rumah subscribe 100 Mbps nggak dapat 89 Mbps, saya cuma dapat 50. Ini direkturnya aja gitu kan. Iya, karena saya nggak mau lah ngomong siapa provider. Iya, maksudnya karena lokasi tempat tinggal kita sekarang itu juga kejebak ya. Betul, kita bayar premium tapi dapatnya nggak sampai 100. Sedangkan mereka bayar 100.000 dapatnya 89 sampai 90 Mbps. Bukan cuma satu rumah, Pak. Kita ke rumah-rumah yang lain juga. Random dicek gitu. Ya, semuanya komennya sama, kualitasnya bagus, harganya terjangkau gitu loh. Luar biasa. Nah, bukan cuma buat yang menengah ke bawah, kita juga punya paket premium yang 250.000 up to 500 Mbps. Which is orang-orang seperti saya khususnya berhubungan Pak. Sama multimedia dan sebagainya butuh kan. Betul, apalagi buat gamers, Pak. Wah, gamers itu heaven itu, Pak. Terima kasih banget itu kalau dikasih itu, Pak. Surganya gamers. Betul, Pak. Jadi kalau memang paket-paket yang premium ini ada orang-orang profesional atau gamers atau siapapun yang benar-benar butuh banget speed itu ya bisa subscribe ke situ, Pak. Luar biasa. Dan yang satu lagi, churn rate kita itu sangat rendah. 0.08%. 0.08 itu mah udah very low, Pak. Itu mah mereka cuma churn kalau mereka pindah rumah. Iya. Karena mau di churn kemana kan? Paket 100.000 100 Mbps nggak akan pernah ada lagi di sekarang untuk saat ini yang belum ada sekarang, Pak. Benar. Iya, sekarang ini is a game changer. Jadi ini benar-benar paket hemat, paket terjangkau itu internetnya. Ini mendistrupsi pasar butuh nyali sih. Mendistrupsi pasar butuh nyali. Iya. Terus kalau di dunia perdagangan di mana semua lagi jual misalnya gopeceng 1 juta, ucuk-ucuk ada yang datang bawa 100.000, 100 Mbps. Iya. Sekali kita launch orang juga, wah ini baru nih. Dan udah gitu penetrasi pasar tercepat dalam 1 tahun ya. Iya, betul. Ya, karena memang benar-benar kita approach-nya
mulai dari market needs-nya dulu. Iya, mulainya aja udah beda Iya, ya. Engineering-nya udah beda nih. Betul Pak. Jadi approach-nya kita balikin Pak. Kita reverse Benar-benar engineer. consumer needs-nya yang Consumer difokus. needs. Iya betul sekali Pak. Oke. Jadi benar-benar apa yang dibutuhkan di menengah ke bawah segmen ini kita benar-benar address needs-nya mereka. Oke. Iya. Sekarang pengen mengulik otaknya Pak Shanedy nih. Iya. Selain inovasi seperti itu, visi 5 tahun ke depan, apa yang Pak Shanedy melihat? How can you and your company help Indonesia become better? Ya, jadi mungkin Pak Sunil juga udah mulai Google ya di market sekarang sih memang kita udah pernah highlight bahwa memang kita punya visi 5 tahun ke depan kita mau mengconnect up to 40 juta household Pak. Wow, keren. 40 juta. 40 juta. Nah, 40 juta ini mungkin orang mikir, waduh ini angkanya tinggi banget ya. Tapi kita juga punya deployment strategi. Gimana, how are we going to achieve that gitu. Iya. Nah, kita punya satu konsep. Kita bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor lokal dan juga ISP lokal. Nah, lokal dalam arti di setiap stasiun, di setiap kota, kabupaten, itu kita kerjasama dengan ISP dan kontraktor lokal yang di sana. Iya. Contoh, misalnya di Cianjur, mereka punya ISP dan kontraktor lokal. Di Purwokerto juga ada. Iya. Nah, mungkin di Cirebon juga ada. Berarti memberdayakan ya, bukan kayak I am the only one gitu ya. Betul. Nah, Jadi itu beda selain kita mengembrace mereka kerjasama, kita juga menghidupkan UMKM Iya. di tiap-tiap kota ini. Iya, gitu loh. iya. Kan kita punya backbone Pak di sepanjang rel kereta ini. Ada 590 stasiun. Iya. Kita target kita mau hidupin serentak 40 stasiun, kontraktor lokal, ISP lokal, semuanya kita serentakin gitu loh. Nah, contohnya nih misalnya tahun ini kita mau bangun taruhlah misalnya 4 juta deh. 4 sampai 5 juta home connect ya. Home connect sampai ke rumah pelanggan. Iya. Nah, kalau misalnya kita fokus di 400 stasiun di sepanjang rel kereta di Pulau Jawa ini dan tiap-tiap stasiun kita konservatif aja, jadi kita ambil satu aja kontraktor lokal misalnya, satu kontraktor lokal per stasiun. Ya bisa juga kita naikin jadi 2 atau 3, tapi kita asumsi konservatifnya aja. Satu lokal kontraktor per satu stasiun. Nah, kalau kita target 400 stasiun, berarti kan ada 400 stasiun, 400 kontraktor lokal. Betul. Nah, kalau satu kontraktor lokal, dia bisa bangun 1000 aja home connect. Iya, 1000 home connect benar. 1000 itu kita ambil udah paling konservatif ya. Tapi secara kapasitas mereka bisa 5.000, bisa 10.000. Betul. Kita tes dulu dengan mereka 1000 aja dulu gitu. Iya. Nah, kalau dia bisa bangun 1000 per bulan, satu kontraktor di satu stasiun. Tapi kalau di paralelin 400 stasiun berapa? Berarti 400 kali 1000. Ya 400.000. 400.000 per bulan. Per bulan. Per bulan. Dalam 1 tahun masuk akal 4 juta. 1 tahun dapat 4,8 juta kan. Nah, kalau udah dihitung-hitung kayak gitu, oh iya ya gitu. Jadi konsep kayak begitu kita juga punya strateginya. Strategi deployment kita kayak begitu dan kita menghidupkan juga UKM yang di tiap-tiap kota ini, di tiap-tiap stasiun ini. Jadi even deployment aja you are opening opportunities. Betul. Jadi and setting up jobs. Ya, betul Pak. Jadi kita kerjasama dengan ISP termasuk RT RW-net juga kita akan merangkul Pak. Kita nggak akan go against them, kita merangkul mereka gitu. Ya, karena memang paket kita memang sangat hemat, terjangkau. Dan memang ngebantu mereka ya. Betul, iya. Daripada lu capek-capek mendingan kerjasama aja kita gitu loh. Jadi kita rangkul mereka, kita kerjasama. Karena memang sekarang udah eranya kolaborasi. Kolaborasi Pak. Iya, betul. Nggak mungkin lah kita bisa ngebangun ini sendiri, nggak mungkin Pak. Iya, betul. Jadi kita merangkul, kita kerjasama, ya kita bangun bareng-bareng. Habis itu kita juga pasarinnya juga kita kerjasama lagi dengan ISP lokal. Ya, ISP lokal bantuin kita untuk cari pelanggan di daerah mereka ya. Ya, cari pelanggan, operation and maintenance, collection dan sebagainya. Jadi in a way juga ada suatu kolaborasi yang kuat, partnership yang kuat. Jadi kita juga bisa gampang untuk nge-deploy dan juga go to marketnya juga lebih cepat. Lebih cepat. Market penetration-nya cepat sekali. Betul, kalau begitu. Ya, luar biasa. Ya, jadi that's how we are going to achieve our 5-year
long term visions untuk yang mencapai Wow, 40 juta. 40 million homes. 40 million homes. It's a big dream. Yeah. It's a big dream. Itu kalau ter-achieve itu Indonesia naik di berapa persen tuh Pak? Kira-kira. Nah, total household di Indonesia kan ada sekitar 85 sampai 90 juta household, Pak. Oke. Yang terkoneksi dengan internet itu baru sekitar 15 sampai 18 juta household. Oke. Jadi sisanya itu yang 65 sampai 70 juta household itu Yang belum tersentuh ya. belum tersentuh sama sekali. Kalau kita bisa bring this 40 million, itu mah kita udah di atas 50% penetrasinya. Betul. Nah, that will be our goal gitu. Iya, untuk achieve itu kebanggaan kita langsung Iya, ya. kebanggaan kita. Jadi kita sekarang udah masuk di Dan itu langsung efek ke GDP Indonesia tuh langsung Pak, langsung pasti itu langsung itu. Karena pencerdasannya juga terjadi akselerasi. Nah, betul Pak. Multiplier efeknya itu tuh is Beyond imagination iya, ya. betul. Bayangkan kita sekarang without doing anything, kita kan growth kita kan sekitar 5% ya. Iya. Bayangin kalau kita bisa connect 40 juta in the next 5 years, itu Iya. growth rate kita tuh bisa naiknya signifikan sekali gitu. Benar sekali. Iya, betul. Ya dari yang nonton ini mungkin bisa dapat inspirasi dan kalau bisa ikutan menyumbang informasi atau jadi bagian dari pengembang. Kalau yang nonton ISP mungkin juga bisa komen, siapa tahu bisa jadi kerjasama ya. Iya, betul Pak. Gitu. Kita konsepnya kita mau bekerja sama. Iya, kolaborasi. Kolaborasi untuk sama-sama membangun internet terjangkau ini. Saya juga dengar bahwa Search dalam proses deployment ini dan merealisasikan visi-visinya, ada satu proses signing di MWC. Ya, betul. Nah, mungkin ini bisa cerita. Ya, jadi minggu kemarin sih ada global event ya, di Mobile World Congress di Barcelona. Oke. Jadi ini acara tahunan di mana semua pemain global technology, leaders, all kinds of technology you can find. Ya. Itu ada di acara tersebut. Oke. Itu is a global event. Yeah. The biggest event itu eksibitornya itu udah ribuan tuh di situ. Yeah. Dan juga yang datang juga ratusan ribu di situ. Oke. Dari segala penjuru dunia. Jadi di dalam event ini kita ada 2 milestone yang kita sign. Yeah. Yang pertama adalah kita sign dengan Orexai. Orexai itu adalah perusahaan patungan atau joint venture antara NTT Docomo sama NEC. Oke. Jadi mereka support kita untuk mendevelop 5G fixed wireless access network infrastructure. Oke. Jadi dari radionya ke core-nya, basically end-to-end solutions. Oke. Jadi network infrastructure untuk Partnernya udah sampai ke situ ya. ya ini Orexai ini perusahaan Yeah. Jepang ya Pak. Yeah. Ya, kita udah sign dengan mereka. Yang kedua adalah kita juga ada sign 3-party collaborative agreement dengan Orexai dan juga dengan Nokia. Oke. Jadi Nokia ini lebih fokus ke providing the 5G CPE yang tadi, yang 5G FWA itu Pak. Jadi perangkat yang ada di rumah pelanggan itu yang mereka juga akan mendevelop itu juga. Wow. Jadi itu momen penting juga milestone. Dan ini udah nggak main-main ya, kalau udah sampai signing ini udah nggak main-main. Oh iya betul Pak. Jadi kita udah dapat full global support lah, teknologi support dari pemain-pemain global ini yang akan membantu kita untuk mengkomersialisasi yang 5G FWA di frekuensi yang akan dirilis dari Komdigi. Oke. Luar biasa. Betul. Ya, jadi secara teknologi we are pretty much covered dari sisi Udah tercover lah ya. Iya, tercover itu. Jadi inovasi R&D udah dapat dari Jepang, dari Nokia, Iya, betul. lokal juga. Ya, lokal juga. Jadi we are looking at it from all the angles. Benar-benar kolaborasi sih, benar-benar sih. Iya. Kolaborasi dengan global vendor, kolaborasi dengan local kontraktor, local ISP. You know, we are bringing all these ecosystem partners together gitu loh, to help us to leapfrog and then to achieve this 40 million household ambitions in the next 5 years. Yeah. Wow. Ya. Congratulations Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Sunil. Pak Shanadi. Ya. Ini
gue mau nanya sesuatu yang agak opposite nih. Tadi I was supporting your vision. Ya, Sekarang I'm challenging your vision. oke. Yang namanya instalasi kabel itu adalah satu hal yang sangat amat ribet. Kok you bisa so-confident itu 40 juta rumah? Oke, ini pertanyaan bagus nih Pak Sunil. Jadi memang sekarang ini di Indonesia permit, community issue dan all those things itu memang is a big challenge ya untuk deployment FTTH. Tapi di samping itu ada satu teknologi yang bisa mengovercome isu ini. Teknologi itu adalah 5G FWA. Oke. Fixed Wireless Access ya. Iya. Nah, Fixed wireless Wireless access. Access. FWA. Ya, Fixed Wireless Access. Oke. Nah, kenapa ini bisa mengovercome those issue? Karena teknologi ini last mile connectivity-nya itu bersifat wireless. Oke. Nah, jadi dari tiangnya itu untuk taruh radionya itu sampai ke rumah itu kita nggak perlu kabel lagi, semuanya udah wireless. Oke. Ya, mirip dengan selular, tapi ini use case-nya adalah fix. Oke. Nah, jadi di rumah itu ada satu alat namanya modemnya itu namanya Customer Premise Equipment CPE-nya, 5G CPE-nya itu. Ditaruh di rumah, cuma dicolok di listrik, udah that's it. Itu udah bisa dapat wifi itu di rumah itu. Wow. Tanpa kabel, Pak. Tanpa kabel. Dan stabil tuh Pak. Dan stabil gitu. Karena ini kan udah teknologi 5G ya. Iya. Jadi secara speed pun dia sudah bisa mematch untuk yang fiber juga. Iya, karena kan kalau nggak salah dulu yang tadi sempat ngomong kan ada community yang apa? RT RW net. Nah, itu kan yang pakai wifi biasa tuh, kadang on off juga tuh hidupnya tuh. Betul, iya. Jadi wifi kita, semua spek wifi kita udah dual band. Oke. Nah, jadi itu untuk memberikan user experience yang sangat mumpuni ya. Berarti di daerah-daerah yang memang landscape-nya nggak tepat atau memang sulit untuk narik kabelnya terlalu jauh dan nggak efisien, itu teknologi ini sangat bermanfaat. Iya, kita consider 5G FWA ini sebagai first break-in ya. Kalau misalnya di daerah itu yang benar-benar greenfield, kita mau penetrate langsung secara cepat, ya kita akan ngedeploy 5G Fixed Wireless Access ini. Teknologinya ini sangat bantu banget. Jadi ini boleh dibilang teknologi yang mengkomplement FTTH ya. Mengkomplement. Jadi dua teknologi ini kita akan gabungin untuk mendeploy yang 40 juta itu. Ini gue lagi mikir, pantesan ya seorang SpaceX itu bisa mempercayai perusahaan Pak Ong ini karena orangnya kayak begini nih, leadership-nya nih confident banget nih. Ya, kita harus optimis, Pak. Iya. Sedikit pengalaman Pak Ong bisa di-share? Jadi saya sebelum join Search di akhir tahun kemarin, saya sebelumnya di Qualcomm. Iya. Ya mungkin Qualcomm, wow. Pak Sunil tahu lah Qualcomm. Qualcomm itu yang untuk yang chip-chip yang ada di dalam handphone, otomotif, IoT, laptop, wifi dan sebagainya. Jadi boleh dibilang udah salah satu pemain semiconductor terbesar lah. Iya, betul. Ya di global. Jadi dulu saya di situ sebagai country managing director di Qualcomm. Jadi saya memang punya background teknologi ya yang saya bawa ke Search nih sekarang. Nah, untuk membantu Search untuk pengembangan teknologi-teknologi terkini, khususnya untuk wireless dan juga untuk wireline. Jadi ya ada leadership you tuh kebentuknya dari mana? Yang pengalaman itu kebentuknya sampai you jadi orang yang gua nggak mau tahu, semua pasti ada solusinya, semua bisa di breakthrough. Jadi saya orangnya selalu mau belajar sesuatu yang baru ya. Jadi rasa ingin tahu untuk teknologi itu sangat tinggi. Jadi saya selalu mengupgrade my own knowledge dari segala macam sumber gitu loh. Jadi kita selalu terupdate dengan teknologi-teknologi terkini. Inovasi-inovasi terbaru, apa yang kita bisa bawa untuk berinovasi. Terus berinovasi, Pak. Suatu company kan harus terus berinovasi ya, supaya mereka tetap at the forefront in the market gitu. Ya, kita nggak mau menjadi follower, kita mau menjadi leader. Anything, cost leadership,
technology leadership, go to market leadership, deployment leadership, semuanya yang kita harus leading. That's how we can compete in this very competitive market. So that's how I develop my leadership, and then my leadership style itu selalu I want people to learn by example. Jadi we created a very good example, and then we want our team to follow our example, and then doing the practice gitu. Jadi ya pelan-pelan kita akan terus berinovasi untuk continue to innovate, untuk memberikan solusi-solusi terbaru yang terkini termasuk teknologi juga gitu. Jadi kita akan terus terupdate. Luar biasa. This is maybe something that you may not. This is something for me. I want to learn something for you. From you. Seorang Kennedy Ong punya filosofi apa? What is your life philosophy or your leadership philosophy? It's very simple sih filosofi saya, bahwa kita sebagai orang itu kita harus selalu optimis, Pak. Karena optimis itu akan meng-create suatu positive energy. Within yourself, and also you can bring your positive energy towards others. Itu yang harus paling pertama ya. Tapi kalau kita selalu berpikir negatif, kita selalu pesimis, itu then in a way it will demotivate yourself. Tapi kalau kita selalu berpikiran optimis, kita selalu berpikiran positif, then in a way we create the positive energy within ourselves, and then we will continue to drive things forward. Iya kan? Rasa ingin tahu kita, rasa kita ingin belajar sesuatu yang lebih baru. Tidak gampang motivasi menyerah. kita. Jadi in a way, you will create that positive energy within your own self, and also you can use that positive energy to amplify it towards others. Iya, benar. Nah, itu yang saya selalu mengadopsi filosofi kayak gitu within myself. Jadi whether it's secara fisik ataupun secara spiritual, then it will help yourself to be successful. Jadi kesimpulannya, saya optimis bahwa Indonesia akan jauh lebih keren dengan orang-orang seperti Pak Kennedy Ong yang berani mengambil langkah-langkah yang resiko. High risk ini, Pak. Ya, betul, Pak. High risk banget ini. High risk, high gain, Pak. High risk ya. Kalau high gain-nya itu bonus ya, blessing. Betul, iya. Tapi high risk, Pak, gitu ya. Dan tapi punya drive untuk benar-benar mengakselerasi kecerdasan dan ekonomi bangsa. Betul, Pak. Ini luar biasa sih. That will be our ultimate goal. Jadi kita mau supaya dengan adanya internet ini, multiplier efeknya itu is going to be huge. Significant. Langsung habis ini saya mau daftar. Tos. Audience bisa daftar juga. Link ada di bawah. Oke. Thank you, Pak. Thank you. See you.